Shalom saudaraku semua yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Pada kesempatan ini, doa dan harapan saya untuk saudara semua berada dalam keadaan yang baik, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Hidup dalam Pengharapan. Tetapi sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau Allah Bapa yang penuh kasih dan sayang. Kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang penuh ucapan syukur. Tuhan, kami mengakui bahwa dalam menjalani kehidupan ini, kami seringkali mudah teralihkan oleh godaan dunia dan melupakan tujuan sejati atas hidup kami. Tolonglah kami untuk menumbuhkan kerinduan yang mendalam akan hadirat-Mu untuk selalu mencari wajah-Mu ya Tuhan. Kuatkanlah iman kami agar kami dapat tetap fokus pada Kristus dan tujuan akhir kami, yaitu tinggal di surga bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, dalam menjalani iman kita, pengharapan menjadi lentera yang menerangi jalan kita. Pengharapan akan kemuliaan surgawi yang telah dipersiapkan bagi kita oleh Allah Bapa. Namun seringkali kita terjebak dalam rutinitas duniawi sehingga melupakan tujuan akhir kita, tinggal di surga bersama Bapa. Melalui renungan singkat ini, kita akan merenungkan kembali tentang pentingnya menjaga fokus pada Kristus dan bagaimana pengharapan dalam diri kita dapat semakin bertumbuh. Mari kita baca Lukas pasal 21 ayat 28. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Saudaraku, ayat ini disampaikan Yesus dalam konteks nubuat-nubuat tentang akhir zaman. Yesus menggambarkan peristiwa-peristiwa besar yang akan terjadi sebelum kedatangannya kembali. Namun di tengah-tengah gambaran yang menakutkan tentang bencana dan banyaknya penderitaan, Yesus memberikan pesan yang penuh pengharapan yang luar biasa. Yang pertama, bangkitlah dan angkatlah mukamu. Ajakan ini menunjukkan sikap mental yang harus kita miliki sebagai orang percaya di tengah-tengah segala kesulitan dan tantangan hidup. Kita diajak untuk tidak menyerah, tidak mudah putus asa, tetapi tetap teguh berdiri dalam iman kita kepada Kristus. Kata bangkitlah, maka kata ini mengandung makna yang lebih dari sekedar bangun dari tidur. Ini adalah ajakan untuk bangkit dari segala keterpurukan, baik keterpurukan secara fisik, di bidang emosi, maupun secara spiritual. Kita diajak untuk bangkit dari dosa, bangkit dari kebiasaan buruk, dan segala sesuatu yang menghambat hubungan kita dengan Tuhan. Sedangkan kata angkatlah mukamu, hal ini lebih dari sekedar tindakan fisik saja. Ini adalah simbol dari sikap hati kita. Ketika kita mengangkat muka, kita menunjukkan sikap percaya diri, penuh pengharapan, dan penuh keberanian melangkah dalam kebenaran Tuhan. Kita menyatakan bahwa kita tidak akan menyerah meskipun kehidupan ini penuh dengan kesulitan. Yang kedua, sebab penyelamatanmu sudah dekat.
Kata-kata ini adalah janji Allah yang pasti. Meskipun dunia saat ini mengalami banyak goncangan dan perubahan yang drastis, keselamatan dalam Kristus selalu dekat bagi mereka yang percaya. Frasa ini hadir sebagai sebuah lentera di tengah kegelapan dan bagaikan jangkar di tengah badai kehidupan kita. Ketika dunia dilanda oleh banyak goncangan dan perubahan yang berjalan begitu cepat, kata-kata ini menjadi pengingat akan sesuatu kebenaran yang abadi. Keselamatan dalam Kristus selalu tersedia dan dekat bagi mereka yang percaya. Ini bukan sekedar harapan kosong atau impian yang kabur, melainkan sebuah realitas yang sudah digenggam oleh setiap orang percaya yang setia sampai kesudahnya kepada Yesus Kristus. Artinya, keselamatan itu tidak lagi menjadi sesuatu yang jauh di depan sana, melainkan sudah menjadi bagian dalam kehidupan kita ini. Keselamatan ini bukan sesuatu yang sulit dicapai, melainkan sudah ditawarkan secara cuma-cuma melalui Yesus Kristus sebagai anugerah dari Allah Bapa kepada kita semua umat manusia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, cepat atau lambat, langit dan bumi pasti akan segera berlalu. Semua yang di bawah langit dan di atas bumi akan hancur lebur. Masihkah kita disibukkan dengan perkara-perkara yang ada di dunia ini? Masihkah kita berlomba sedemikian rupa mengumpulkan banyak harta dunia ini? Masihkah kita memiliki cara-cara hidup yang penuh dengan keduniawian? Sampai kapan kita mau berubah? Ada tertulis, karena manusia tidak mengetahui waktunya. Mari kita baca Pengkhotbah pasal 9 ayat 12. Karena manusia tidak mengetahui waktunya, seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat. Begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang, kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Saudaraku, ayat firman Tuhan yang kita baca ini adalah pengingat yang kuat tentang ketidakpastian hidup dan pentingnya hidup dalam kesalehan bagi kita sekarang ini. Ayat ini mengajak kita untuk merenungkan beberapa hal penting tentang kehidupan manusia. Yang pertama, ketidakpastian hidup. Hidup manusia penuh dengan ketidakpastian. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari esok, atau apa yang akan terjadi pada masa depan kita. Sama seperti ikan yang tidak tahu kapan saja jala akan menjerat, begitu pula manusia tidak tahu kapan musibah akan menimpa. Yang kedua, konsekuensi perbuatan. Firman Tuhan yang sudah kita baca ini juga mengingatkan kita bahwa setiap perbuatan memiliki konsekuensinya masing-masing. Baik itu perbuatan baik maupun perbuatan yang buruk. Ketika kita melakukan kejahatan, kita membuka diri untuk menghadapi datangnya malapetaka. Yang ketiga, pentingnya berjaga-jaga. Mengingat ketidakpastian hidup di dunia, kita perlu selalu berjaga-jaga dan hidup dalam kesalehan. Dengan demikian, ketika musibah datang, kita tidak akan terlalu terkejut dan dapat menghadapinya dengan lebih tenang. Yang keempat,
kasih karunia Tuhan. Walaupun hidup penuh ketidakpastian, kita dapat menemukan suatu keamanan, suatu kenyamanan dalam kasih karunia Tuhan. Tuhan selalu menyertai kita, bahkan dalam situasi yang paling sulit sekalipun. Saudaraku, Alkitab mendorong kita untuk menjauhi dosa dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dengan demikian, kita dapat mengurangi resiko menghadapi hari malapetaka yang kita tidak tahu kapan datangnya. Marilah kita senantiasa menjalin suatu hubungan yang intim dengan Tuhan. Membangun hubungan yang erat dengan Tuhan akan memberikan kita kekuatan dan juga kedamaian di tengah badai kehidupan yang sedang terjadi. Firman Tuhan juga mendorong kita untuk peduli pada sesama kita. Dengan membantu dan peduli pada sesama kita, kita tidak hanya menolong mereka, tetapi juga menolong diri kita sendiri. Ketika kita mau berbagi dengan orang lain, peduli dengan orang lain, hati kita akan merasa lebih lapang dan penuh dengan sukacita. Saudaraku yang diberkati Tuhan, janganlah kita terlalu khawatir tentang masa depan. Nikmati setiap momen yang Tuhan berikan dan lakukan yang terbaik dalam setiap situasi. Hiduplah dalam kebenaran Tuhan. Tuhan selalu berkenan kepada orang-orang yang senantiasa mengarahkan pandangannya fokus pada Tuhan dan memalingkan mukanya dari segala sesuatu hiruk-pikuk dunia ini, hanya fokus pada Tuhan. Memalingkan muka dari segala sesuatu, termasuk cara berpikir duniawi, bertindak dengan cara-cara duniawi, dan hanya fokus akan kebesaran, akan kekuatan Tuhan saja yang sanggup mengubah segala perkara. Memandang Tuhan sebagai tempat perlindungan dan tempat penyelamatan bagi kita. Seperti Nabi Nuh yang tetap fokus, membuat bahtera, dan memalingkan mukanya, tidak peduli dengan perkataan orang-orang yang melemahkannya, yang mencibir, yang mengejek, yang menghujatnya. Nabi Nuh fokus pada perintah Tuhan. Akhirnya harga yang telah Nuh bayar dalam hidupnya mendatangkan upah yang besar. Ia dan seisi keluarganya selamat karena ketaatannya membuat bahtera yang diperintahkan oleh Tuhan. Nuh hanya fokus pada Tuhan. Bahtera adalah gambaran dari Yesus Kristus yang merupakan gunung batu keselamatan, tempat pelarian dan perlindungan bagi mereka yang senantiasa berharap hanya kepada Tuhan. Saudaraku, dewasa ini pikiran manusia telah dirusak, disesatkan, dicemari oleh berbagai kekacauan dan kabar-kabar yang menggetarkan, yang membuat kita ketakutan dan menjadi resah. Sebagai orang percaya, kita tidak perlu gentar menghadapi akan segala informasi dari dunia ini. Karena dari semula Tuhan Yesus telah memberitahukan dan memperingatkan kepada kita bahwa segalanya pasti terjadi, yaitu adanya peperangan, pemberontakan, gempa bumi, kelaparan, dan bermacam-macam musibah lainnya. Namun setiap orang yang tetap dalam bahteranya Kristus akan memperoleh keselamatan yang kekal. Yang teramat penting untuk direnungkan adalah apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu sebab penyelamatanmu sudah dekat. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa.
Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas anugerah keselamatan yang telah Engkau berikan kepada kami melalui Yesus Kristus. Kami tahu bahwa kedatangan Yesus Kristus kembali menandai akhir dari segala sesuatu yang fana. Tuhan, kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat. Bersihkanlah hati kami dan ubahlah kami menjadi manusia baru yang layak untuk hidup bersama-Mu di dalam kerajaan-Mu. Bantulah kami untuk semakin mengasihi sesama kami dan hidup dalam persatuan sebagai tubuh Kristus. Kami rindu akan hari di mana kami akan melihat wajah-Mu dengan penuh kemuliaan. Terima kasih Bapa, Engkau sudah berkenan memberkati seluruh anak-anak-Mu yang terus setia mencari wajah-Mu Tuhan melalui renungan hari ini. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit, baik yang sedang beristirahat di rumah ataupun yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit. Kami mohon Tuhan akan jamah dan Tuhan akan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mukjizat kesembuhan terjadi dan saudara-saudara kami yang mengalami sakit akan menerima kesembuhan yang datangnya dari Engkau. Allah Bapa yang Maha Pemurah, berkati juga setiap mereka yang sedang dalam banyak masalah, terutama dalam hal keuangan, soal hutang piutang, soal hubungannya dengan orang lain, dan persoalan-persoalan pekerjaan ataupun persoalan-persoalan lainnya. Biarlah Allah Bapa kami, Engkau sendiri Tuhan yang akan menjamah dan melawat semua anak-anak-Mu, agar mereka boleh mengalami mukjizat pemulihan dan Engkau memberikan kelegaan kepada saudara-saudara kami semua. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Engkau akan menolong dan memampukan saudara-saudara kami untuk dapat menyelesaikan setiap persoalannya dengan cara yang baik dan cara yang benar. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan, dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi-Mu Allah yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Saudaraku, firman Tuhan yang sudah kita baca dalam renungan ini adalah pengingat yang kuat bagi kita untuk tetap beriman dan berharap di tengah-tengah dunia yang penuh gejolak dan penuh ketidakpastian ini. Dengan mengangkat muka, kita menyatakan kemenangan kita dalam Kristus dan mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangannya kembali.
Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.